Kawan-kawan sekalian, saya orang yang selama ini banyak ngomongnya, banyak keluar kata-kata dari mulut saya sepanjang setahun ini, baik yang saya sengaja maupun tidak, yang barangkali dari perkataan-perkataan itu banyak kalimat-kalimat yang membuat sahabat-sahabat semuanya terluka, membuat sahabat semuanya barangkali ada yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, dengan gurauan-gurauan yang saya sampaikan, atau ada kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Mumpung ini masih bulan Syawal, kita untuk berhalal bil halal. Halal, Anda menghalalkan dosa saya, dan saya bil halal menghalalkan dosa Anda semuanya. Maka kita sambung silaturahmi malam hari ini, yang saya berharap selama ini masih dalam pandemi COVID-19, saya masih bisa menjumpai kawan-kawan semuanya melalui media online ini. Maka sekali lagi saya Miftah Maulana Habibur Rahman memohon ampun, memohon maaf yang sebesar-besarnya bagi semua sahabat-sahabat online, baik yang kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas." Dimanapun manusia berada, dia akan tertimpa kehinaan kecuali dia menjaga dua hal. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan dia dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan dia dengan sesama manusia. Secara hablum minallah, urusan saya dengan Allah, baik masalah peribadatan dan lain sebagainya harus clear. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka tugas pokok manusia itu adalah beribadat. Maka saya sampaikan, dunia ini tempat beribadat, bukan tempat istirahat. Nah, jadi kalau kalian hari ini pengen enak-enak di dunia, pengen istirahat di dunia, Anda salah. Karena dunia ini bukan tempat istirahat, tapi tempat beribadat. Istirahatnya kapan? Besok kalau sudah masuk ke alam barzah. Kalau masuk ke padang mahsyar, itu baru istirahat. Kalau sekarang belum bisa. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jangan sampai kemudian kita keluar dari bulan Ramadan ini, kemudian kita sudah dilatih selama sebulan penuh di bulan Ramadan, ketika kita keluar dari bulan Syawal menjadi sia-sia. Artinya sia-sia apa? Latihan-latihan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik berupa sholatnya, berupa qiyamul lailnya, berupa tarawehnya, berupa tadarus membaca Qur'annya, bahkan puasanya, sama sekali tidak membakas di bulan Syawal ini. Maka bukan sebuah kebetulan ketika Ramadan itu berakhir, muncullah satu bulan yang namanya bulan Syawal. Syawal itu artinya apa? Syawal itu artinya meningkat, Syawal itu artinya peningkatan. Artinya apa? Begitu masuk bulan Syawal ini, hendaknya amaliyah-amaliyah kita selama bulan Ramadan itu kita upgrade, kita naikkan di bulan Syawal ini. Walaupun kenyataannya yang terjadi pasti sebaliknya. Begitu bulan Ramadan kita bersemangat, beryuforia dengan bulan Ramadan, amal-amal baik kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Syawal, biasanya amaliyah kita drop. Biasanya apa? Amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sudah kita tinggalkan begitu masuk bulan Syawal. Maka kalau saya secara pribadi berkomitmen menjaga sedikit demi sedikit semampu saya. Contoh soal puasa. Saya berusaha, saya itu punya impian, pengen puasa Daud seumur hidup. Artinya apa? Selama saya masih hidup, saya masih dikasih kekuatan oleh Allah, saya masih berkemampuan, bagaimana kemudian saya bisa menjaga standar puasa saya. Maka supaya bulan Ramadan kemarin masuk bulan Syawal tidak jelek, begitu masuk bulan Syawal, tanggal 2 Syawal, saya sudah puasa nyawal, puasa di bulan Syawal. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa berpuasa Ramadan,
kemudian disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, baik secara berurutan maupun berselang-selang, selama masih bulan Syawal, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Cukup 6 hari di bulan Syawal. Maka kalau Gus Miftah mulainya di hari kedua di bulan Syawal. Begitu lebaran kedua, saya sudah mengambil posisi untuk puasa Syawal. Saya lakukan seperti kebiasaan saya sebelum bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Saya lakukan dengan pola Dawud, sehari puasa, sehari tidak. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih terjaga. Maka kalau kemudian tidak ada cara-cara seperti ini bahaya. Begitu bulan Syawal ketika kita keluar dari bulan Ramadan, semuanya menjadi terjun bebas. Sholatnya sudah tidak seaktif bulan Ramadan, puasanya sudah tidak sehebat bulan Ramadan, sedekahnya juga demikian, sudah mulai drop begitu masuk bulan Syawal. Padahal Syawal itu artinya adalah bulan peningkatan. Maka coba sekarang kita lihat dari semua amalan-amalan itu kira-kira yang kita bisa pertahankan apa? Puasanya kah? Sholatnya kah? Bangun malamnya kah? Tadarusnya atau sedekahnya? Saya masih ingat kajian kita terakhir, kitab Wasiatul Mustafa itu masih berkaitan dengan sedekah. Maka saya begini, orang-orang yang kemudian mampu mempertahankan amalia di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini masih sama dengan bulan Ramadan, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, wahai Ali, ya Ali, duh Ali, man khalafa hawahu kanatil jannah ma'wahu, wa man ata'a hawahu kanat jahannamu maswahu." Ya Ali, duh Ali, man sing sapa wonge khalafa nulayani sapa man hawahu ing hawa nafsune man kananatil jannah mongko ana apa swarga iku makwahu panggonan baline wong. Waman lan sapa wonge ato akang nuruti sapa wong hawahu ing hawa nafsune kanat mongko ana apa jahannamun neraka jahanam iku maswahu panggonan baline wong. Coba kita lihat. Barang siapa bisa mengingkari hawa nafsunya, tidak melayani hawa nafsunya, dia tidak taat dengan hawa nafsunya, kanatil jannah ma'wahu, maka surga itu menjadi tempat kembalinya. Maka hati-hati, jangan sampai kemudian gara-gara bulan Ramadan kemarin kita menjadi pribadi yang taat. Kenapa Ramadan menjadi pribadi yang taat? Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dipenjara. Kita menjadi pribadi yang taat. Jangan sampai kemudian ketika kita masuk bulan Syawal, kita menjadi lepas dari kendali. Maka latihan kemarin di bulan Ramadan harus kita pertahankan di bulan Syawal ini. Salah satunya apa? Khalafa hawahu, mengkhianati hawa nafsunya. Apa? Nulayani hawa nafsunya. Jangan mengikuti hawa nafsunya. Maka orang-orang yang bisa khalafa hawahu, mengkhianati hawa nafsunya, tidak nuruti hawa nafsunya, kata Rasulullah, kanatil jannah ma'wahu, maka Rasul akan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Tapi sebaliknya, waman atau ahawahu, barang siapa taat kepada hawa nafsunya, kanat jahannama maswahu, maka Allah akan menjadikan neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Maka yuk bulan Syawal ini hawa nafsunya kita kekang, walaupun kita sudah keluar dari bulan Ramadan, sehingga termasuk orang-orang yang khalafa hawa, orang-orang yang tidak memperturuti hawa nafsunya. Orang-orang seperti ini kanatil jannah maswahu, ma'wahu, Allah akan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Caranya gimana? Hawa nafsumu ojo diumbar. Yuk pelan-pelan kita dandani. Maka bulan Syawal ini sekali lagi ada skala prioritas yang harus kita lakukan. Dari semua amaliyah kita di bulan Ramadan ini harus ada yang kita pertahankan. Kenapa demikian? Karena begitu kita masuk bulan Syawal ini, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummuh. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan
dengan penuh keimanan dan keyakinan, dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Ini saya ngomong-ngomong malam hari ini saya akan ada bintang tamu. Selain nanti Pak Nurul Atik di akhir pengajian kita. Ini ada